Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal qalam wal qalam lil kitabah wal kitabu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadu lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dan hari ini saya akan membawakan tema tentang turunnya Dajjal. Tanda-tanda hari akhir itu sangat banyak dan salah satunya adalah turunnya Dajjal. Peristiwa kemunculannya Dajjal adalah salah satu tanda besar yang paling dinantikan dan ditakuti dalam eskatologi Islam. Dajjal akan menjadi ujian terberat bagi umat manusia dan kedatangannya akan menjadi puncak dari segala fitnah dan kebohongan di muka bumi. Berikut adalah gambaran peristiwa turunnya Dajjal berdasarkan sumber-sumber hadis yang sahih. Ciri-ciri Dajjal. Sebelum kemunculannya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan ciri-ciri fisik Dajjal yang sangat spesifik agar umat Islam dapat mengenalinya dan tidak tertipu daya oleh Dajjal. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah mata yang buta sebelah, dan yang kedua adalah di dahinya ditulisan kafaroh, dan fisik lainnya adalah tubuhnya gempal, rambutnya keriting, dan kedua lututnya berjauhan saat berjalan. Waktu dan tempat kemunculannya Dajjal. Dajjal akan muncul di akhir zaman ketika kekacauan dan fitnah telah merajalela. Ia akan keluar dari daerah Khorasan yang sekarang mencakup beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Kekuatan dan fitnah Dajjal. Dajjal akan memberi kekuatan dan kemampuan luar biasa. Dajjal akan diberi kekuatan dan kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat manusia. Kekuatan ini bukanlah kesaktian yang hakiki, melainkan tipuan yang dibuat oleh seolah-olah ia adalah Tuhan. Beberapa fitnah yang dahsyat diantara lain adalah, yang pertama adalah Dajjal dapat menguasai alam, dan yang kedua adalah Dajjal memiliki banyak harta, dan yang ketiga, dan Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati, dan yang terakhir adalah Dajjal akan membawakan surga dan neraka. Siapa itu pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal sebagian besar adalah kaum Yahudi dan wanita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran, yang memakai jubah. Para wanita juga akan menjadi pengikut Dajjal karena mudah tertipu daya oleh tipu dayanya. Masa hidup Dajjal. Masa hidup Dajjal di bumi hanya sekitar 40 hari, tapi dengan durasi yang tidak lama. Hari pertama terasa seperti setahun, hari kedua terasa seperti 1 bulan, hari ketiga terasa seperti 1 pekan. Hari-hari selanjutnya kembali normal seperti hari-hari biasa. Jika dihitung, total waktu Dajjal berada di bumi adalah 1 tahun, 2 bulan, dan 2 pekan. Akhir dari Dajjal. Dajjal tidak dapat dibunuh oleh manusia biasa. Ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit. Nabi Isa akan turun ketika kaum muslim sedang berkumpul dan bersiap untuk sholat subuh, yang saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan meleleh seperti garam yang larut dalam air. Nabi Isa kemudian akan mengejarnya dan membunuhnya di pintu kota Lut di Palestina. Dan peristiwa turunnya Dajjal adalah ujian keimanan terbesar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk senantiasa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat, khususnya di akhir tahiyat. Dan itu saja dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.